Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pustakawan sebagai Tenaga Kependidikan. Yang pertama ialah istilah perpustakaan dan pustakawan. Definisi perpustakaan adalah suatu institusi atau lembaga yang menyediakan koleksi bahan perpustakaan tertulis, tercetak, dan terekam sebagai pusat sumber informasi yang diatur menurut sistem dan aturan yang baku dan didayagunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan rekreasi intelektual bagi masyarakat. Dengan definisi demikian, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah suatu lembaga yang di dalamnya terdapat berbagai karya tulis atau cetak yang berguna sebagai informasi center yang disimpan menurut tata susunan tertentu untuk memudahkan pengunjung untuk mencari data-data. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai pendidikan, penelitian, dan serta informasi dan kultural. Sedangkan pustakawan ialah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang ahli dalam bidang perpustakaan yang bisa membantu orang menemukan buku atau majalah dan informasi lain serta mengelola dan mengatur dokumen ataupun laporan yang ada di dalam sebuah perpustakaan. Seorang pustakawan dapat memberikan layanan informasi lainnya termasuk penyediaan komputer dan pelatihan koordinasi program publik, peralatan bantu bagi para penyandang cacat, dan membantu dengan mencari dan menggunakan sumber daya masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan perpustakaan. Perpustakaan memiliki tujuan utama, yaitu penyelenggaraan perpustakaan sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan bersama-sama dengan unsur-unsur sekolah lainnya. Sedangkan tujuan lainnya adalah menunjang, mendukung, dan melengkapi semua kegiatan baik kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di samping dimaksudkan pula dapat membantu menumbuhkan minat dan mengembangkan bakat murid serta menetapkan strategi belajar mengajar. Sedangkan untuk fungsi perpustakaan ada beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama ialah fungsi edukatif. Yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kurikulum yang mampu membangkitkan minat baca para siswa, mengembangkan daya ekspresi, mengembangkan kecakapan berbahasa, mengembangkan gaya pikir yang rasional dan kritis, serta mampu membimbing dan membina para siswa dalam hal cara menggunakan dan memelihara bahan pustaka dengan baik. Yang kedua ialah fungsi informatif. Yang dimaksud dengan fungsi informatif adalah perpustakaan menyediakan bahan pustaka yang memuat informasi tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bermutu dan update yang disusun secara teratur dan sistematis, sehingga dapat memudahkan para petugas dan pemakai dalam mencari informasi yang diperlukannya. Yang ketiga, fungsi administratif. Yang dimaksud dengan fungsi administratif ialah perpustakaan harus mengerjakan pencatatan, penyelesaian, dan pemrosesan bahan-bahan pustaka serta menyelenggarakan sirkulasi yang praktis. Fungsi yang keempat ialah fungsi rekreatif. Yang dimaksud dengan fungsi ini ialah perpustakaan di samping menyediakan buku-buku pengetahuan juga perlu menyediakan buku-buku yang bersifat rekreatif atau hiburan dan bermutu, sehingga dapat digunakan para pembaca untuk mengisi waktu senggang baik oleh siswa ataupun guru. Fungsi yang terakhir ialah fungsi penelitian. Yang dimaksud dengan fungsi penelitian ialah perpustakaan menyediakan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber atau objek penelitian sederhana dalam berbagai bidang studi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kualifikasi dan kompetensi pustakawan. Yang pertama, kualifikasi pustakawan referens. Pustakawan referens harus memiliki kualifikasi khusus yang menjadikan mereka lebih unggul dibanding pustakawan lainnya. Pada dasarnya, pustakawan itulah yang akan membentuk kesan tersendiri di pandangan para pengunjung. Ketika pustakawan tersebut memiliki tutur kata yang baik, diksinya tepat sesuai sasaran, komunikasinya baik,
tentu kesan pengunjung terhadap pustakawan tersebut akan cenderung senang dan tertarik untuk berkunjung untuk kesekian kalinya. Akan tetapi beda halnya jika pustakawan tersebut tidak sopan, cenderung galak, dan tidak periang, kurang komunikatif, kurang ramah, kurang humble, dan semacamnya, justru akan membentuk kesan buruk bagi para pengunjung perpustakaan tersebut, lebih-lebih terhadap perpustakaan itu sendiri, dan namanya cenderung tercoreng. Dijelaskan bahwa pustakawan referensi itu harus memperhatikan paling tidak dua hal, supaya layanan referensi tersebut bisa terselenggara dengan baik. Kedua hal tersebut meliputi bahwa pustakawan harus memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai sumber referensi. Ketika pustakawan referensi sudah memiliki hal yang pertama ini, sudah ada satu modal bagi pustakawan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi tidak cukup hanya berbekal pengetahuan luas tentang sumber-sumber referensi tersebut. Pengetahuan tentang cara-cara penggunaan sumber referensi tersebut dengan baik dan benar juga harus dikuasai oleh pustakawan referensi. Di samping kemampuan dan kualifikasinya serta disampaikan di atas, beberapa hal yang juga tidak kalah pentingnya dan bahkan cukup sentral keberadaannya, bahwa pertama, pustakawan harus mampu berbahasa sesuai dengan masanya, yaitu ketika zaman berubah dan cenderung bahasa Inggris menjadi keharusan yang masih ada sampai saat ini, yang mesti mereka gunakan, yaitu pustakawan referensi harus menguasai tuntunan zaman dengan kemodernan dan globalisasi yang semakin jauh berkembang pesat menuntut pustakawan referensi ini menguasai. Bisa jadi beberapa tahun mendatang, apabila bahasa Indonesia sudah go internasional, atau dengan kata lain kedudukannya sama dengan bahasa Inggris, tentunya pustakawan referensi di luar kawasan Indonesia menguasai bahasa Indonesia secara penuh. Kedua, harus memiliki sikap ramah, terampil, dan tanggung jawab. Ketiga, menguasai teori dan konsep komunikasi interpersonal. Dua, kompetensi perpustakawan. Patokan dalam kompetensi tenaga perpustakaan sekolah adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki oleh pengelola dan petugas perpustakaan, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Standar kualifikasi dan kompetensi kepala dan tenaga perpustakaan sekolah yang harus diketahui ada 6. Yang pertama, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi informasi, dimensi kompetensi kependidikan, dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi sosial, dimensi kompetensi perkembangan profesi. Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka hendaknya tenaga perpustakaan sekolah diberikan kesempatan baik yang pustakawan dan yang bukan pegawai negeri agar mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan sekolah tanpa mengesampingkan status dan pendidikan. Yang keempat adalah pangkat dan jabatan tenaga perpustakaan sekolah atau madrasah. Yang pertama, jabatan fungsional pustakawan. Jenis-jenis jabatan fungsional terbagi menjadi 2, yaitu jabatan fungsional jalur terampil meliputi pustakawan pelaksana golongan ruang 2B, 2C, dan 2D, pustakawan pelaksana lanjutan golongan ruang 3A dan 3B, pustakawan penyelia golongan 3C dan 3D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dan hasilnya diinformasikan kepada pihak lain dalam bentuk laporan. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan, pengelolaan data, analisis dan perumusan hasil, serta evaluasi dan penyempurnaan hasil kajian. Unsur-unsur jabatan fungsional pustakawan. Pustakawan profesional dituntut menguasai bidang ilmu kepustakawanannya, memiliki keterampilan dan melaksanakan tugas pustakawan, yaitu dengan motivasi yang tinggi yang dilandasi oleh sikap dan kepribadian yang menarik demi mencapai kepuasan pemakaian perpustakaan sebagai suatu profesi.
Pejabat fungsional pustakawan dituntut pula meningkatkan keahlian dan keterampilan meliputi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut. 1. Unsur-unsur utama. Ada beberapa di bawah ini, yaitu pendidikan, pengorganisasian, dan pendayagunaan karya atau koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Berikutnya, pemasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Berikutnya, pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Nomor 2, unsur-unsur penunjang, yaitu mengajar, melatih, membimbing, ikut serta dalam seminar, menjadi tim penilaian jabatan perpustakaan, dan lain-lain. Jadi baik, selanjutnya bab 3 penutup, yaitu bagian kesimpulannya. Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja bersangkutan dengan tujuan menyediakan koleksi pustaka untuk menunjang dan sebagai perangkat mutlak, yaitu dalam bahasa Inggrisnya komplement, dari sekolah yang keberhasilan proses belajar mengajar. Dikatakan juga bahwa keperpustakaan tersebut sebagai lanjutnya pelaksanaan pendidikan pada lembaga itu. Yaitu ada beberapa di sini. Yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengadakan, melihara ataupun menjaga koleksi agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Yang kegiatannya meliputi melakukan survei minat pemakai, mengadakan, menyeleksi, mengevaluasi, dan menyiangi bahan pustaka. Bagian B, pengolahan bahan pustaka atau koleksi, yaitu kegiatan mendeskripsikan bahan pustaka serta membuat sarana dalam kegiatan temu kembali agar para pemustaka lebih mudah dalam menemukan koleksi yang dicarinya. Dalam hal pustakawan, tugasnya meliputi menginventaris bahan pustaka, mengecap koleksi, menganalisis subjek, menentukan nomor panggil, dan membuat katalog atau dalam kurung katalogisasi. C. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Kegiatan ini adalah menjaga penempatan koleksi di rak sesuai dengan nomor panggilannya atau subjeknya agar para pemustaka dapat lebih mudah menemukan koleksi yang dicari. Selain itu, dalam hal ini pustakawan bertanggung jawab atas keamanan suatu koleksi. Bagian D, pelayanan informasi. Seorang pustakawan dalam hal ini bertugas memberikan bantuan ataupun jasa kepada para pemustaka yang berupa informasi ataupun jasa lainnya. Bantuan atau jasa tersebut dapat berupa layanan sirkulasi, layanan referensi, pendidikan pemakaian, unsur indication, membantu dalam kegiatan temu kembali informasi, membuat statistik pengunjung, layang perpustakaan keliling, dan lain sebagainya. Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data berdasarkan metodologi tertentu untuk mengetahui kondisi atau akar permasalahan yang ada, dan hasilnya diinformasikan ke. Jadi baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan lanjutkan bagian B, pustakawan pelaksana lanjutan. 1. Penata muda golongan ruang 3A.
2 penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Bagian C, pustakawan penyelia. 1 penata golongan ruang 3C, 2 penata tingkat 1 golongan ruang 3B. 2 pustakawan tingkat ahli. A. Pustakawan pertama sebagai berikut: penata muda golongan 3A, penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Bagian B, pustakawan muda. 1 penata golongan ruang 3C, 2 penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Pustakawan madya. 1 pembina golongan ruang 4A, 2 pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, 3 pembina utama golongan ruang 4C. D. Pustakawan utama. 1 pembina utama madya golongan ruang 4B, 2 pembina utama golongan 4E. Bagian 5, tugas pokok tenaga perpustakaan atau pustakawan tingkat sekolah atau madrasah. Untuk memenuhi persyaratan jabatan fungsional, maka seorang pustakawan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan job deskripsinya. Adapun tugas pokok pustakawan yaitu sebagai berikut. 1. Pustakawan tingkat terampil. Pustakawan tingkat terampil adalah pustakawan yang memiliki ijazah serendah-rendahnya di 2 perpustakaan, dokumentasi, dan informasi atau diploma lain yang pernah mengikuti diklat kepustakawanan. Adapun tugas-tugas pustakawanan tingkat terampil yaitu: 1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi yang kegiatannya meliputi: A. Pengembangan koleksi, yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengadakan, melihara, ataupun menjaga koleksi agar sesuai dengan kebutuhan pemustaka, yang kegiatannya meliputi melakukan survei minat pemakai, mengadakan, menyeleksi, mengevaluasi, dan menyiangi bahan pustaka. Bagian B, pengolahan bahan pustaka atau koleksi, yaitu kegiatan mendeskripsikan bahan pustaka serta membuat sarana dalam kegiatan temu kembali agar para pemustaka lebih mudah dalam menemukan koleksi yang dicarinya. Dalam hal pustakawan, tugasnya meliputi menginventaris bahan pustaka, mengecap koleksi, menganalisis subjek, menentukan nomor panggil, dan membuat katalog atau dalam kurung katalogisasi. C. Penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka. Kegiatan ini adalah menjaga penempatan koleksi di rak sesuai dengan nomor panggilannya atau subjeknya agar para pemustaka dapat lebih mudah menemukan koleksi yang dicari. Selain itu, dalam hal ini pustakawan bertanggung jawab atas keamanan suatu koleksi. Bagian D. Pelayanan informasi. Seorang pustakawan dalam hal ini bertugas memberikan bantuan ataupun jasa kepada para pemustaka yang berupa informasi ataupun jasa lainnya. Bantuan atau jasa tersebut dapat berupa layanan sirkulasi, layanan referensi, pendidikan pemakaian, unsur indication, membantu dalam kegiatan temu kembali informasi, membuat statistik pengunjung, layang perpustakaan keliling, dan lain sebagainya.
Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data berdasarkan metodologi tertentu untuk mengetahui kondisi atau akar permasalahan yang ada, dan hasilnya diinformasikan kepada pihak lain dalam bentuk laporan. Kegiatan ini meliputi penyusunan instrumen, pengumpulan, pengolahan data, analisis dan perumusan hasil, serta evaluasi dan penyempurnaan hasil kajian. Unsur-unsur jabatan fungsional pustakawan. Pustakawan profesional dituntut menguasai bidang ilmu kepustakawanannya, memiliki keterampilan dan melaksanakan tugas pustakawan, yaitu dengan motivasi yang tinggi yang dilandasi oleh sikap dan kepribadian yang menarik demi mencapai kepuasan pemakaian perpustakaan sebagai suatu profesi. Pejabat fungsional pustakawan dituntut pula meningkatkan keahlian dan keterampilan meliputi beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut. 1. Unsur-unsur utama. Ada beberapa di bawah ini, yaitu pendidikan, pengorganisasian dan pendayagunaan karya atau koleksi bahan pustaka atau sumber informasi. Berikutnya, pemasyarakatan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Berikutnya, pengkajian pengembangan perpustakaan dokumentasi dan informasi. Nomor 2, unsur-unsur penunjang, yaitu mengajar, melatih, membimbing, ikut serta dalam seminar, menjadi tim penilaian jabatan perpustakaan, dan lain-lain. Jadi baik, selanjutnya bab 3 penutup, yaitu bagian kesimpulannya. Perpustakaan sekolah merupakan unit kerja bersangkutan dengan tujuan menyediakan koleksi pustaka untuk menunjang dan sebagai perangkat mutlak, yaitu dalam bahasa Inggrisnya komplement, dari sekolah yang keberhasilan proses belajar mengajar. Dikatakan juga bahwa keperpustakaan tersebut sebagai lanjutnya pelaksanaan pendidikan pada lembaga itu. Yaitu ada beberapa di sini, ada 3. Peranan perpustakaan sangat menunjang prestasi pendidikan di sekolah. Perpustakaan sangat penting dan harus ada pada setiap sekolah di semua jenjang pendidikan. Sedangkan fungsi utamanya yaitu sebagai pusat sumber belajar, pusat sumber informasi, dan pusat bacaan, rekreasi, dan pengisian waktu senggang. Untuk selanjutnya, perpustakaan itu sebagai tempat membina minat dan bakat siswa menuju belajar sepanjang hayat. Dalam bahasa Inggrisnya, long life education. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf kurang dan lebihnya bagi teman-teman. Dan teman-teman saya persilahkan untuk menanggapi atau bertanya kepada kami. Untuk itu, terima kasih.